Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas 12 MIPA 5, presensi 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial media terhadap remaja. Dampak sosial media memang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari. Coba bayangin hidup kalian tanpa sosial media. Pasti sepi banget gak sih? Kalian jadi gak tahu teman-teman kalian lagi ngapain. Tapi meskipun hidup kalian akan sepi tanpa media sosial, aku rasa itu nggak benar. Hidup kalian malah lebih bahagia tanpa sosial media, karena kalian akan merasa lebih cukup. Kenapa bisa begitu? Nah, di video ini kalian akan belajar beberapa hal. Kenapa sosial media membuat terus-menerus kalian merasa nggak cukup? Gimana sih cara mengatasinya? Nah, aku yakin nih, kalian pasti punya setidaknya satu media sosial yang kalian gunakan. Bahkan ada yang punya nih, banyak banget kan, di beberapa platform. Memang media sosial pada zaman ini itu marak di kalangan remaja, bahkan wajib dimainkan. Di tahun lalu 2021, pengguna media sosial sudah mencapai 170 juta dari total populasi 274,9 juta jiwa. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi. Bahkan Indonesia itu menempati daftar 10 negara yang kecanduan media sosial. Miris banget ya, tapi memang Indonesia punya penduduk banyak sekali sih, jadi wajar saja. Tapi memang di era ini media sosial itu penting kita gunakan untuk bersosialisasi. Misal nih, kalian bisa say hi kepada teman kalian, teman TK kalian yang bahkan gak pernah sama sekali ketemu. Dan kalian bisa menggunakan media sosial sebagai pendukung karir. Pendukung karir ini gimana sih? Pendukung karir ini yaitu seperti kalian mencari pekerjaan ya. Kalian langsung aja tuh cari di Google, kalian cari lowongan pekerjaan, misal di daerah kalian, lowongan pekerjaan di Malang. Nah, itu pasti bakal muncul tuh orang-orang yang nyari pekerja di daerah Malang. Memang media sosial membantu kita di berbagai aspek, namun tak bisa kita pungkiri bahwa media sosial juga memberikan dampak negatif kepada kita. Apa sih dampak negatifnya? Banyak banget. Tapi di sini aku mau ngejelasin, lebih fokusin ke dampak negatif media sosial pada aspek ngebanding-bandingin diri dengan orang lain atau grup lain. Ini biasanya disebut dengan social comparison. Apa sih social comparison? Social comparison adalah proses seseorang menilai hal-hal yang ada dan dimiliki di dalam dirinya dengan orang lain atau grup lain. Misalnya ya, kalian lagi scrolling IG atau TikTok deh. Kalian lagi lihat postingan orang nih, dan pasti kalian berkata, "Ih, parah banget ya, hidupnya enak banget gak kayak aku." Atau mungkin kalian ngerendahin orang itu, kayak, "Ah, gini aja bangga, aku juga bisa." Nah, itu berarti kalian lagi ngelakuin social comparison. Kalian tahu nggak sih bahwa ngebandingin diri dengan orang lain itu bisa menjadikan hal buruk banget ya, karena hal itu bakal ngebuat kalian nggak pede ngapa-ngapain. Dimanapun kalian nggak bisa pede dengan apa yang kalian punya. Pertanyaannya sekarang nih, apakah generasi muda masa ini akan menjadi generasi menyedihkan? No. Social comparison itu kan hal yang terjadi secara otomatis, namun kita masih bisa meminimalisirnya dengan cara gimana? Oke, kita akan bahas selanjutnya. 4 hal yang bisa kalian lakuin untuk menghindari social comparison. Yang pertama, ketahui diri kalian. Bersahabatlah dengan diri kalian. Kenapa ini perlu? Perlu banget. Karena kalau kalian tidak bersyukur dengan keadaan kalian, kalian akan selalu ngebandingin hidup kalian dengan orang lain. Kenapa sih karir gue gini? Kenapa sih gue nggak bisa peringkat 1? Kenapa sih temen gue gini? Kenapa dan kenapa? Cuma kenapa yang bisa kalian dapatkan dan bukan solusi.
Untuk mendapatkan solusi itu, kalian harus mengetahui kalian itu siapa dan kalian butuh apa buat bisa mencapai tujuan itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Kenali perasaan kalian. Kalau mood kalian lagi jelek atau kalian lagi ngedown, jangan deh lama-lama buka sosial media. Kenapa? Karena itu bisa ngebantu bisa membuat mental kalian hancur. Mending gak usah. Itu ngebuat mental kalian terjaga sih. Apa hubungannya ya mental dengan sosial media? Ya, itu sangat berhubungan ya guys. Ya, ketika kalian ngedown, kalian moodnya jelek banget, kalian itu bakal berpikirnya itu cuma negatif. Dan negatif gak ada tuh yang namanya positif bilang. Ya, kalian lebih membandingkan kalian dengan orang lain. Kalau kalian lihat sosial media, kalian bakal ngebandingin kalian dengan orang lain itu, dan itu bakal membuat kalian lebih sedih sih. Oh ternyata gue gini ya, oh ternyata orang ini lebih baik dari gue ya, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, sosial media is a stage panggung ya. Ketika di atas panggung, orang itu pasti akan berakting ya guys. Kayak nggak mungkin kalian kalau ditonton orang itu sedih, itu nggak mungkin gak sih? Kayak kalian itu bakal ngeluarin performa terbaik karena itu image kalian. Kalian akan membawa pesona yang terbaik, terkece, barang-barang yang paling mahal, baju paling bagus, dan lain sebagainya. Tapi apakah alur hidup mereka selalu seperti itu? Enggak. Kalian harus ingat ya ini, bahwa setiap orang itu pasti mengalami perputaran roda. Dan memang sosial media adalah hal untuk memperkenalkan kita ke dunia. Jadi wajar kalau orang menampilkan performa terbaiknya di depan kamera. Yang keempat nih, dengerin ya. Setiap orang punya waktu mereka masing-masing. Jadi dalam konten ini kalian cukup memperbaiki diri kalian sendiri saja sih. Karena ngebanding-bandingin diri dengan orang lain itu tidak adil. Karena kalian dibesarkan dengan cara berbeda, lingkungan berbeda, bakat dan kemampuan pun berbeda, dan kesempatan pun kalian juga berbeda. Perbandingan yang adil itu, kalian cukup membandingin diri kalian dengan diri kalian sendiri. Misalnya, aku udah rajin gak ya dari hari sebelumnya? Aku udah lebih baik gak ya dari hari sebelumnya? Kalau iya, berarti kalian berprogres dengan baik dan mental kalian pasti juga terjaga. Kesimpulan dari apa yang aku bahas di sini yaitu cukup berpikir positif, selalu jaga kesehatan mental kalian karena itu sangat mahal ya, mahal banget. Dan wajibnya meminimalisir penggunaan media sosial di setiap waktu kalian. Kalian gak perlu minder lagi dan enjoy your life and love your mind. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.